wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Elsa Miora Duyanti dengan NPM C0C01919 dari Prodi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Baiklah, di video kali ini saya akan melanjutkan video pembelajaran saya di bab 8 dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Baiklah, di bab 8 ini kita akan memfokuskan pada perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk yang kedua akuntansi pada periode interim. Jadi, waktu kita belajar di chapter 3 dan 4, kita masuk materinya yaitu bagaimana kita menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan kasus akuisisi pada nilai tercatat. Yang dikatakan akuisisi itu adalah ketika suatu perusahaan yang memperoleh pengendalian atas perusahaan lain. Suatu perusahaan itu mendapatkan pengendalian atas perusahaan lain itu kalau dia mengakuisisi saham perusahaan lain di atas 50%. Yang harus kita ingat, hak pengendalian itu adalah hak pengendalian atas bisnis, bukan pengendalian atas sebagian aset. Jadi, yang dikendalikan itu bisnisnya. Untuk bisa mengendalikan bisnis perusahaan lain, maka syaratnya kita harus menguasai lebih dari 50% saham di perusahaan tersebut. Nah, kemudian baru kita bahas ketika perusahaan itu memperoleh pengendalian atas perusahaan lain. Ada dikenal akuisisi bertahap, ada dikenal akuisisi sekaligus. Kalau akuisisi bertahap itu berarti sebelum memperoleh pengendalian atas perusahaan lain, perusahaan kita sudah punya investasi di perusahaan tersebut. Kalau di pertemuan bab sebelumnya, diasumsikan selama periode ketika PT Nusantara mengakuisisi PT Andalas. Di bab sebelumnya, diasumsikan persentase kepemilikan saham PT Nusantara terhadap PT Andalas itu tidak berubah. Misalnya 2 Januari 2015 PT Nusantara mengakuisisi 75% sahamnya PT Andalas. Maka kalau di bab sebelumnya itu diasumsikan kepemilikan 75% ini tetap tidak ada perubahan selama tahun 2015. Padahal kenyataannya sangat mungkin setelah diakuisisi oleh PT Nusantara dengan kepemilikan 75%, kemudian PT Nusantara menambah persentase kepemilikan sahamnya dari PT Andalas itu misalnya menjadi 90%, tapi tidak dibahas di bab sebelumnya, baru dibahas di isu seputar konsolidasi. Itulah namanya perubahan kepemilikan saham PT Induk pada PT Anak. Tapi catatannya tidak menghilangkan pengendalian yang dimiliki oleh PT Induk PT Nusantara waktu 2 Januari 2015 mengakuisisi 75% saham PT Andalas. Kemudian di tahun 2015 dia menambah lagi sebesar 10%. Maka persentase kepemilikan PT Nusantara pada PT Andalas menjadi 85%. Pengendalian tidak hilang, tapi persentase kepemilikannya bertambah atau juga bisa berkurang. Misalnya, terjadi kesalahan transaksi yang mengakibatkan persentase kepemilikan saham PT Nusantara pada PT Andalas itu berkurang menjadi 60%. Jadi turun 15% itu juga dibahas dalam materi ini. Yang penting catatannya PT Nusantara tidak kehilangan pengendalian. Jadi, apa yang menyebabkan kepemilikan saham yang dimiliki PT Induk atas PT Anak itu karena apa? Nah, kalau di buku itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, perubahan kepemilikan saham PT Induk atas saham PT Anak itu berubah karena transaksi yang dilakukan oleh induk perusahaan. Yang kedua, perubahan kepemilikan saham yang dimiliki PT Induk ini terjadi bukan transaksi yang dilakukan oleh PT Induk, tapi yang melakukan transaksi ini adalah entitas anak. Misalnya, A sebagai induk perusahaan punya 60% saham di PTB, berarti ada 40% saham PTB yang tidak dimiliki oleh PT A sebagai PT Induk. Ternyata 40% itu 30%-nya dimiliki PT C, 10%-nya lagi dimiliki oleh PT D. Nah, anggaplah jumlah saham biasa yang beredar dari PT B itu ada 1 juta lembar. Berarti kalau PT A punya 60%, saya menguasai 600.000 lembar saham PT C, 300 lembar saham PT D, 100.000 lembar sahamnya milik PT B. Nah, kemudian terjadi perubahan kepemilikan saham yang dimiliki PT A atas sahamnya PT B. Yang pertama,
Itu karena transaksi yang dilakukan oleh entitas induk itu sendiri. Contoh, PT A membeli 10% sahamnya PT B dari PT C. Nah, itu yang namanya transaksi itu dilakukan oleh PT induk akibat dari PT A membeli 100.000 lembar saham PT-nya B yang dimiliki oleh PT C. Maka sekarang jumlah PT A bertambah dari 60% menjadi 70%, yaitu 700.000 lembar. Maka sekarang jumlah kepemilikan PT A bertambah dari 60% menjadi 70%, yaitu 700.000 lembar. PT C turun menjadi 20% karena tinggal 200.000 lembar. PT D tetap 10%. Berarti apa dampak ketika PT A membeli tambahan saham dari PT ketiga? Kepemilikan saham PT A bertambah dan kepentingan dan pengendalian berkurang. Itu konsekuensinya. PT C dan D itu namanya kepentingan non pengendali. Kemudian PT B melakukan pembelian kembali saham yang beredar dari PT C, misalnya sebesar 10%, jadi ada 100.000 lembar saham PT C yang ditarik oleh PT B sebagai treasury share otomatis. Sebagai 100.000 lembar itu tidak beredar, berarti yang beredar hanya 900.000 lembar. Yang melakukan transaksi bukan PT induk tetapi PT anak, tapi punya konsekuensinya terhadap kepemilikan saham yang dimiliki oleh PT A atas PT B. Kenapa? Setelah PT B melakukan treasury share dengan membeli kembali 100.000 saham miliknya yang selama ini dipegang oleh PT C sebagai saham treasury, maka jumlah saham yang dimiliki oleh PT C yang tadinya 300.000 lembar sekarang tinggal 200.000 lembar. PT D tetap 100.000 lembar, PT A tetap 600.000 lembar. Jumlah yang beredar adalah sebesar 900.000 lembar, bukan 1 juta lembar. Yang 100.000 lembarnya dijadikan treasury share tidak beredar. Nah, sekarang persentasi PT induk itu tidak lagi 60%, lebih tinggi dari 60%. Kenapa? Karena PT A memang punya 600.000 lembar, tapi pembaginya bukan lagi 1 juta, tapi 900.000 lembar. Maka PT A pasti di atas 60%. Nah, itu tadi contoh transaksi yang dilakukan oleh PT anak yang menjadikan kepemilikan saham PT induk menjadi berubah dengan kepentingan dan pengendalian pun berubah. Nah, sekarang kita kembali lagi ke buku yang menurut PSAK 65 tahun 2014, perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak adalah transaksi ekuitas. Ingat, kalau transaksi ekuitas maka tidak akan ada pengakuan keuntungan atau kerugian. Maksudnya, kalau terjadi selisih nanti itu tidak diakui sebagai keuntungan atau kerugian, tapi dia mempengaruhi ekuitas pada induk. Kemudian, ada transaksi di mana entitas induk menjual sebagian sahamnya kepada pihak ketiga. Ini sama yang melakukan transaksi adalah entitas induk, tapi mengakibatkan kepemilikannya berkurang. Kemudian, perubahan kepemilikan itu akibat transaksi yang dilakukan oleh entitas anak. Ada banyak contoh yang melibatkan perubahan kepemilikan saham yang dimiliki oleh PT induk terhadap sahamnya PT anak karena transaksi yang dilakukan oleh entitas anak.